بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-mukarramun, para yai, bunyai, ustadz, ustadzah, para adik-adik dalam perjuangan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa bersimpuh di masjid dan dilanjutkan dalam kajian tamasya. Ini nampaknya saya berarti jarak berapa tahun ya baru kesini lagi. Dulu pas saya hadir di sini masih ada almarhum Kiai Haji Farhan. Ya, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan panjang umur, sehat, istiqomah di dalam menjaga gawang dakwah. Jadi salah satu gawang dakwah kita yang utama itu adalah masjid. Yang kedua baru amal usaha. Ketika kita tidak memiliki masjid, gerbong dakwah, gawang dakwah, bagaimana kita akan menyusun sebuah langkah-langkah strategis ketika kita tidak memiliki masjid? Maka sampai menjadi perhatian serius bagi persyarikatan ada LPMM, Lembaga Pengembangan Masjid dan Mushola. Bahkan saat ini ada konsentrasi serius terkait dengan pengelolaan masjid. Ada yang dijadikan percontohan di Al-Falah, Sragen. Kalau kita misalnya di Jogja, di Jogokaryan, kalau misalnya di Semarang itu yang akan dijadikan sebagai pusat sentra pengelolaan masjid yang terstruktur komprehensif itu adalah Masjid At-Taqwa PWM Jawa Tengah di Komplek Unimus. Di kota Semarang itu daerah Wates, di Demak nggak tahu di daerah mana. Artinya kita sudah mulai berpikir dan hasil daripada refleksi dan renungan betapa masjid ini menjadi markas dakwah yang sesungguhnya. Sehebat apapun pergerakan dakwah kita, ketika kita tidak memiliki masjid, maka roh dakwah itu berkurang, bahkan nyaris tidak ada. Maka amal usaha mulai sekolah, ada SD, SMP, SMK, kemudian ada klinik, ada rumah sakit, kemudian ada bidang ekonomi dan sebagainya. Tetapi giliran tidak memiliki masjid, maka roh dakwah kita ini tidak terlihat. Begitupun sebaliknya, kita banyak masjid, sergap gawe masjid, tetapi tidak mempersiapkan kader-kader yang mensyiarkan masjid. Ya sama halnya bangga bangun masjid, tetapi sing ngisi masjid ora ono. Masjid tomprange Muhammadiyah, papan namanya Muhammadiyah, tetapi amaliyah-amaliyahnya tidak sesuai dengan majelis tajid sebagaimana yang diputuskan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Alias kata Prof. Abdul Mukti,
kalenge kongguan isine rengginang. Iya, banyak kalau nggak hati-hati. Masjid-masjid kita, musola-musola kita, ketika nggak mempersiapkan kader-kader muda seperti yang ada ini, nanti akan banyak pendatang-pendatang baru yang tidak memiliki masjid, tetapi semangat dakwahnya luar biasa, dan orang masjid nganggur. Ya orang salah mereka. Doiki orang masjid, rumah Allah, kok ketika wayah adzan orang-orang muadzinnya, bahkan orang-orang imamnya. Akhirnya ya mereka mulai adzan. Beradzan ngenteni makmum orang teko-teko. Imamnya pun nggak datang-datang. Akhirnya dia menjadi imam plus makmum. Suwi-suwi dhek ngejek koncone. Yuk sholat ning musolah kono, masjid kono, aku imamnya, aku adzane, mosok ora makmume. Akhirnya diajaklah komunitasnya, terus kemudian mosok awake dhewe mong sholat tok, yuk nggawe kajian. Lama-lama Masjid Muhammadiyah hilang trademark ciri khasnya Perserikatan Muhammadiyah. Jadi tidak sedikit masjid-masjid Muhammadiyah yang dibangun di atas tanah wakaf Muhammadiyah, sing bangun pakai duitnya Muhammadiyah, papan namanya Muhammadiyah, tetapi amaliyahnya tidak sama dengan Muhammadiyah. Maka ini menjadi renungan bersama. Alhamdulillah di Meranggen ini ada amal usahanya, ada masjidnya yang luar biasa. Walaupun masjid ini juga termasuk amal usaha Muhammadiyah. Karena di Muhammadiyah itu ada dua hal. Satu ada amal usaha, yang kedua ada badan usaha. Badan Usaha Muhammadiyah atau yang disingkat dengan BUMM. Nek milik negara kan BUMN. Orang usah kerja wis komisarise direktore sugih-sugih. Bahkan BUMN-nya itu dinyatakan defisit, tidak mencatat keuntungan, tetapi komisarisnya dan para direksinya, wah, hidupnya bermegah-megahan. Tapi nek BUMN, nah beda. Nah ini beda. Maka inilah yang harus menjadi penyemangat, khususnya di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, termasuk juga kita menyambut, biasanya memperingati hari kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dinamakan Maulid Nabi. Bahkan kontroversial, ning Muhammadiyah ono ora Maulid Nabi. Wong milad Muhammadiyah wae entuk ngono ya. Ya Maulid Nabi ya monggo. Sepanjang Maulid Nabi itu memiliki makna sebagai bagian daripada penyemangat, sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan sang musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, dengan menyemangati betapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan sholawat, kecintaan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memberikan etos semangat yang luar biasa. Maka dengan peringatan Maulid Nabi ini menghantarkan kita memperkuat gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dan mestinya peringatan Maulid Nabi ini tidak hanya sekedar rutinitas dari tahun ke tahun, tidak hanya sekedar peringatan Maulid Nabi,
tetapi ada hikmah yang perlu diambil pelajaran. Apa sih hikmah dari Maulid Nabi? Yang pertama, menghidupkan syiar Islam dengan memperbanyak sholawat, zikir, dan pendekatan diri kita kepada Allah. Dan paling utama adalah mengambil uswah dari kemuliaan yang dimiliki Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam bahasanya Mas Fakih, bagaimana jiwa profetik ini melekat pada diri kita. Jiwa profetik ini bagaimana sifat amanah, tabligh, sidik, fatona ini ada pada diri kita. Tidak hanya sekedar kamuflase, tidak hanya sekedar pencitraan, benar-benar bagaimana kita membangun keistiqomahan bahwa kita ini amanah. Lazismu menghimpun dana masyarakat, dana umat, dana daripada para muzaki, kita amanah. Mendapatkan wakaf dari siapapun orang-orang masyarakat, lalu kita kelola, datekke panti asuhan, datekke sekolahan, datekke masjid, amanah. Yang punya kompetensi bidang ekonomi, mengelola perbankan Muhammadiyah, amanah. Mengelola PT atau perusahaan di dalam bidang-bidang tertentu di Muhammadiyah, amanah. Ya. Ada amanah, ada sidik, ada fatonah, ada tabligh. Itu paling tidak jiwa-jiwa profetik yang dimiliki baginda Rasul Muhammad SAW. Ini yang harus senantiasa kita pegang. Sholawat penting. Sholawat itu juga perintah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu 'alaihi taslima. Kita bersolawat. Perintah bersolawat jelas. Tetapi solawat tidak hanya sekedar kita ucapkan, kita lantunkan, kita lakukan, bahkan hanya kita iringi dengan musik, biar-biar. Enggak, tapi justru solawat yang kita gaulkan, yang kita ucapkan, lisan kita benar-benar mengucapkan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Diri kita ini juga terilhami daripada bacaan-bacaan solawat itu. Terus kemudian hati kita meyakini bahwa salah satu keimanan kita itu adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, ini. Jadi yang pertama, hikmah dari peringatan Maulid Nabi itu adalah menghidupkan syiar Islam dengan memperbanyak pendekatan diri kita kepada Allah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Bahkan keberadaan baginda Nabi Muhammad SAW kan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus di muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan pada saat baginda Nabi Muhammad SAW di era-era jahiliyah, sebelum baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan diutus sebagai Nabi dan Rasul, Mekah ini masuk dalam kategori jahiliyah. Ada 3 tantangan yang dihadapi oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Yang pertama adalah disorientasi hidup. Disorientasi hidup itu pokoknya urip itu ora duwe orientasi. Orang duwe rencana, orang duwe prinsip, orang duwe tatanan, orang duwe masa depan iki piye mbok. Bahkan saat itu yang punya kesempatan hidup dan nyaman dalam hidup dan kehidupan itu hanya orang-orang tertentu. Yang masuk dalam kafilahnya, yang masuk di dalam golongannya, yang masuk dalam lingkaran penguasa ketika itu, maka dia aman. Ketika tidak masuk di dalam kafilahnya, tidak masuk di dalam lingkarannya, dia terancam hidupnya. Itu di era-era sebelum baginda Rasul Muhammad SAW. Bahkan
nasib ibu-ibu ketika era zaman jahiliyah itu selalu dalam posisi yang sangat tidak mengenakan. Penghormatan terhadap wanita itu tidak ada. Maka sampai keberadaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan wanita. Bahkan sampai di dalam Al-Quran itu ada surah An-Nisa. Orang-orang surah Ar-Rijal. Ya, orang-orang surat lanang, orang-orang surat perempuan. Ya. Maka pertama disorientasi. Itu yang dihadapi baginda Rasul Muhammad SAW, yang sehingga ketika baginda Rasul Muhammad SAW dilahirkan dan akhirnya dewasa dan diutus sebagai Rasul, maka salah satu misi adalah menyelamatkan manusia. Ya. Yang kedua, di era zaman jahiliyah itu juga banyak penindasan terhadap ekonomi. Maka mengapa baginda Rasul sejak kecil itu sudah dilatih memiliki jiwa entrepreneur. Usia 6 tahun, baginda Rasul itu sudah menjadi penggembala kambing milik seorang saudagar. Bukan baginda Rasul anak telantar, bukan baginda Rasul anak yang orang kopen, yang sehingga dengan seenaknya dipekerjakan di masa usia anak-anak. Kalau undang-undang sekarang mempekerjakan anak di bawah umur itu kena dampak daripada hukum. Ya. Tetapi ketika itu cara Allah untuk mendidik baginda Rasul Muhammad SAW menjadi seorang pemimpin diuji dengan menjadi penggembala kambing. Ada 3 unsur di dalam proses penggembala kambing. 1, sebagai bagian daripada jiwa entrepreneur, ada jasa yang diberikan baginda Nabi Muhammad SAW masa kecil kepada pemilik kambing. Apa jasanya? Adalah jasa keamanan, agar kambing tersebut aman dari terkaman hewan buas dan dari pencurian orang yang jahat. Yang kedua, melatih baginda Nabi Muhammad SAW sabar. Coba bapak-bapak yang mengalami dulu masa kecilnya menjadi penggembala kambing, coba bagaimana ngatur wedhus sing jumlah cacahe wakeh itu iso dalam satu arah yang sama menuju tempat yang sama dalam waktu yang sama. Panjang beda karo bebek. Jenengan ngawon bebek tinggal satu komando itu jenengan arahkan, belakang bisa ngikuti. Kambing beda. Saya pernah mengalami angon kambing. Etok-etoknya saya ini 4 tahun di pondok di daerah Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Tetapi saya ngalami murni di asrama, di godaan, itu hanya 3 bulan. Setelah 3 bulan dipanggil Pak Yai. Cumai, kamu mulai besok saya tugasi sebagai penjaga kambing. Kambing milik pondok ketika itu ada 100 ekor lebih. Saya sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 13. Ba'da duhur sudah ganti pakaian kebesaran Cah Angon. Ngetokke kambing sing jumlahnya ratusan itu. Tak bawa ke ya ninggone alas sing di daerah rumputan yang hijau-hijau. Jumlahnya 100 lebih sing jogo wong loro tok. Ada yang kambingnya masuk di kampung, ono kambingnya sing wah ninggone sawah mangan tandurane wong, ono sing mlebu ninggone dapur
sayur sak wajan dintai, kula diseneni, diunen-uneni wong kampung ngono kae. Ana sing kambing pada saat saya giring karena ada yang ucul sampai kampung dibacok karo wong perute medel-medel tapi tetap pelaku. Ya. Luar biasa. Bagaimana menghadapi sebagai penggembala kambing itu unsur kesabaran dan keteguhan hati serta kejujuran. Kanjeng Nabi juga kan diuji kejujuran. Bagaimana ketika kambing yang jumlahnya banyak, ada orang yang lewat, kambingmu tak ambil saya satu, karena saya kasih uang. Kan juragan nggak pernah menghitung. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW tidak melepaskan kambing itu. Juragan saya tidak tahu, tapi Allah Tuhan yang Maha Esa tahu. Nah itu pernah saya alami. Kambing milik pondok itu jumlahnya 100 sekian. Ketika kambing itu ada yang masuk di pekarangan itu, ada orang yang datangi, wis wedhusmu tak jikoke loro. Toh kiaimu kan ora tau ngitung. Saya ketika itu, sekalipun kiai saya nggak pernah menghitung, ini adalah amanah Pak Yai dan saya harus menjaganya. Keluar kambing 150, masuk kandang harus 150. Ya, ini nilai amanah kejujuran yang harus kita pegang sebagaimana. Nah ini baginda Nabi Muhammad SAW di dalam memerdekakan kaum Arab ketika itu, di era jahiliyah ketika itu, dididik oleh Allah SWT menjadi independen. Usia 6 tahun menjadi penggembala kambing. Usia 9 tahun menjadi pedagang diajak oleh pamannya. Usia 17 tahun sudah dilepas menjadi pedagang mandiri. Bahkan Nabi Muhammad SAW usia 17 tahun sudah sampai Syria, sudah sampai Yaman, sudah sampai Mesir. Tidak hanya di kota Mekah. Menjadi pedagang. Usia 25 tahun ketika menikahi Khadijah, kekuatan ekonomi yang dimiliki baginda Nabi Muhammad SAW kuat. Maka ketika menghibah Khadijah itu tidak main-main. Saya memberi mahar kepada istri saya ketika itu paling piro. Emas paling hanya 10 gram. Pak Effendi ngasih mahar kepada Mbak Yuni berapa? Pak Joko berapa? Mas Fatih berapa? Tapi baginda Nabi Muhammad SAW usia 25 tahun menghibah Khadijah, maharnya nggak main-main. Unta terbaik. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan gawe paling sederhana 20 ekor. Unta terbaik. Zaman itu, unta itu adalah kendaraan. Kendaraan terbaik. Kalau sekarang kendaraan terbaik, Lamborghini atau apa di Indonesia ini, gawe rata-rata 10 miliar. Kalau misalnya gawe minim yang paling sedikit saja, yang dimaharkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW 20, itu sudah 10 miliar kali 20. Berapa T? 2 T. Emasnya yang diberikan baginda Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah itu lebih dari 12.400 gram. Nah, 12.400 gram. Kalau saat ini 1 gram kilo naik, saya kira udah 1.800.000 meh 2 juta. Sudah berapa miliar? Berarti kalau dibuat berapa T? 2 triliun berapa miliar? Nah sekarang wanita mana yang menolak ketika dihibah, dilamar, dikasih uang maharnya 10 miliar, apalagi sampai 2 triliun? Pasti nggak nolak ya mbak-mbak ya.
sekalipun usianya mbak-mbak 22 tahun, sing ngelamar umur 70 tahun gitu ya. Ya karena mahalnya itu 2 triliun kan gitu ya. Ya, mbak-mbak tompo wae. Wong paling sedelok neh mati kan gitu ya. Ampreh kuwi mahare kuwi. Nah, ternyata bar nampa mahar bar kuwi mati dhewe gitu ya. Nah, ini kekuatan ekonomi yang dibangun oleh baginda Rasul Muhammad SAW, itu bahwa baginda Nabi Muhammad SAW memerdekakan orang-orang Arab dari kaum jahiliyah dari penindasan ekonomi. Ini. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan baginda Rasul Muhammad SAW dalam memerdekakan Mekah dari kaum jahiliyah adalah melawan kezaliman, karena ada kezaliman sosial, adanya ketidakadilan di daerah Mekah ketika itu di kekuasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Bahkan sampai baginda Nabi Muhammad SAW pesan kepada Abu Hurairah, an Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, adlu sa'ah khairu min ibadati sittina sana qiyamal lailiha wa siyamun nahariha. Wa ya Abu Hurairah, jauh sa'ah fi hukmi asaddu wa a'zamu indallahi min ma'asiyah sittina sana. Jadi baginda Rasul Muhammad SAW pernah mengatakan, wahai Abu Hurairah, sesaat berbuat keadilan itu setara dengan orang melakukan ibadah sunnah selama 60 tahun. Yang malamnya dipakai sholat sunnah, yang siangnya dipakai puasa. Jadi sesaat seorang yang tanda tangani payu untuk keadilan, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kebaikan masyarakat, sesaat, paling tanda tangan itu berapa menit kira-kira? Satu tanda tangan SK itu kan nggak ada 1 menit. Sesaat kita berbuat adil itu setara dengan kita beribadah sunnah selama 60 tahun. Yang malamnya dipakai sholat sunnah, yang siangnya dipakai puasa sunnah. Kecuali nek pas tasrik ora poso. Tapi sebaliknya, sesaat kita melakukan kemaksiatan, kezaliman, ketidakadilan, itu setara dengan kita melakukan kemaksiatan selama 60 tahun. Wih, sesaat loh. Nek 10 tahun kaya apa Pak Joko? Nek 10 tahun ngapusi rakyat, mendolimi rakyat, melakukan kemungkaran-kemungkaran dengan rakyat, wah, setara dengan berapa ratus ribu tahun kayak. Ya. Maka ini betapa penting, mangkana lahu mal falyatasaddaq bimali wa mangkana lahu quwwah falyatasaddaq biquwati wa mangkana lahu ilm falyatasaddaq biilmi. Ada kalimat yang tengah tadi, wa mangkana lahu quwwah falyatasaddaq biquwati. Barang siapa yang punya kekuatan dan kekuasaan, falyatasaddaq biquwati. Siapa yang tanda tangan ijik diperhitungkan, dari presiden, dari gubernur, dari bupati, dari wali kota, dari camat, dari lurah, dari RW, RT, dari ketua PCM, ketua PLN, kepala sekolah, mumpung tanda tangan ijik payu, jadikanlah kekuasaan itu sebagai bagian daripada sedekahnya kita. Jadi tanda tangan sesaat itu falyatasaddaq biquwati. Maka hati-hati dari wali kota, dari bupati,
dari gubernur, dari presiden, dari menteri, menandatangani kebijakan, delalah menandatangani izin tempat hiburan. Lah tempat hiburan baru gawe pesta miras, gawe pesta, gawe tempat prostitusi, gawe judi. Tanda tangan yang dia lakukan itu berdampak bahwa dia mendapatkan dosa sepanjang masa. Nah, maka mumpung tanda tangan kita pahit, jadikanlah tanda tangan kita mendukung untuk kemakmuran masyarakat, untuk kemajuan masyarakat, untuk pendirian masjid, untuk pendirian sekolah, untuk pendirian lembaga-lembaga gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, hikmah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang kedua adalah menguatkan mahabbah kepada baginda Rasul Muhammad SAW dengan mengingat perjuangan dan akhlaknya. Bersolawat bagus. Bahkan Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah sekarang kan banyak mendirikan rebana, isinya solawatan, ya, solawat bagus. Tetapi kalau solawat itu justru menjauhkan kita dari nilai-nilai keagamaan, itu menjadi tidak bagus. Solawatan karo joget-jogetan, nah, solawatan bahkan ada solawatan karo teman-teman, gitu ya. Ini, jadi menguatkan mahabbah dan menanamkan kecintaan ke adik-adik semuanya, bagaimana cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena atas kemuliaan akhlaknya. Kemudian meneladani akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian mengokohkan ukhuwah sesama muslim dengan berkumpul di dalam majelis ilmu dan mengajarkan generasi muda tentang sejarah dan perjuangan baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, ini yang perlu diperjuangkan. Maka ketika kita, ini sudah berapa menit lagi nih? Oh, 5 menit lagi. Ya, jadi peringatan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini tidak hanya sekedar euforia. Silahkan ono masjid-masjid yang melafazkan al-berjanji 12 hari, silakan. Tetapi ingat, tidak hanya sekedar meramaikan al-berjanji di dalam rangka memperingati Maulid. Itu bagus, tetapi lebih bagus adalah implementasi daripada menteladani apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagaimana di dalam Al-Quran ini kan, kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hidup kita ini kan dalam 2 fungsi dan dalam 2 tujuan. Yang pertama, tujuan hidup kita ini jangka pendek di dunia, kepentingan di dunia. Maka disebut kita menebarkan cinta dan kasih sayang kepada sesama, rahmatan lil alamin. Kita harus berbuat baik kepada sesama manusia, kita harus berbuat baik kepada hewan-hewan yang ada di sekitar kita, kita harus berbuat baik kepada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Itu rahmatan lil alamin. Tapi ada tujuan jangka panjang kita ini adalah mardhatillah, mohon ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan terhadap nikmat Tuhanmu nyatakanlah dengan bersyukur. Kita juga di dalam menteladani baginda Rasul Muhammad SAW sebagai sarana juga pendekatan diri kita kepada Allah SWT.
Karena kita tahu risalah itu juga atas apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Allah memberikan wahyu, kemudian baginda Rasul Muhammad SAW menyebarkan wahyu tersebut kepada sampai akhirnya kepada kita melalui sahabat, melalui tabiin, sampai pada guru-guru kita, sehingga insya Allah ini menjadi teladan yang baik bagi kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka kata kunci kesimpulan pada malam hari ini, mari bersama-sama kita berupaya. Kalau kita mau menyamai baginda Rasul, itu sangat berat. Walaupun kita ini dengan kanjeng Nabi beda sedikit. Beda sedikit. Kanjeng Nabi sedikit makannya, kita sedikit-sedikit makan. Kanjeng Nabi sedikit marahnya, kita dikit-dikit marah. Kanjeng Nabi sedikit salahnya, kita sedikit-sedikit salah. Kan beda sidik jadi ya. Nah, maka ini menjadi introspeksi, refleksi bagi kita sekalian. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini menjadikan kekuatan syiar kita, dan jangan bosan-bosan kita di dalam gerbong dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Insya Allah kalau kita istiqomah dalam gerakan dakwah, wa ulaika humul muflihun, insya Allah kita akan sukses, insya Allah kita akan jaya, insya Allah kita akan mulia, sebagaimana lafaz adzan kita ini, hayya 'alal falah. Yuk podo golek keberuntungan. Iki ono coro untuk mendapatkan keberuntungan. Apa caranya? Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sehingga kita jaga gerbong dakwah Muhammadiyah di Meranggen Demak ini sebagai sarana kita mendapatkan kemuliaan, kemenangan, kejayaan, dan keberuntungan dari Allah SWT. Dan insya Allah sepanjang kita istiqomah dalam gerakan dakwah, Allah akan memberikan perlindungan lahir maupun batin. Matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.